Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Risana, NIM 02 dari kelas Pendidikan Kimia 5A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai uji aktivitas enzim papain dan bromelin, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah biokimia yang diampu oleh Bu Dr. Haji Siti Suryaningsih, MSI. Di mana video praktikum di rumah ini adalah supaya kita tetap selalu produktif di rumah dan mengurangi intensitas keluar rumah selama pandemi COVID-19. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi aktivitas enzim papain dan bromelin. Yang kedua adalah mengetahui perbedaan aktivitas enzim papain dan bromelin pada suhu penyimpanan yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelas plastik, kulkas, daging sapi, jus pepaya, dan jus nanas. Langkah yang pertama adalah daging yang telah dipotong dadu dimasukkan ke dalam masing-masing wadah yang berisi jus pepaya dan jus nanas, serta pastikan dagingnya tenggelam. Setelah daging dimasukkan ke dalam masing-masing wadah, wadah pertama yang berasal dari jus nanas dan jus pepaya dibiarkan pada suhu ruangan. Sedangkan wadah kedua yang berasal dari jus pepaya dan jus nanas diletakkan ke dalam kulkas. Lalu, diamkan masing-masing sampel selama 1 jam, baik yang di suhu ruangan maupun suhu kulkas. Ini adalah daging yang sudah kita rendam selama 1 jam di jus pepaya dan jus nanas. Di sini ada 3 hal yang akan kita amati. Yang pertama itu adalah tekstur, yang kedua adalah warna, dan yang ketiga adalah aroma. Pertama, pada bromelin yaitu pada jus nanas, kita bisa lihat bahwa pada suhu kulkas teksturnya itu lebih kenyal dibandingkan pada suhu ruangan. Setelah itu, pada papain, keduanya itu memiliki tekstur yang kenyal. Kita bisa lihat di sini ya, baik dia dalam pada suhu kulkas maupun pada suhu ruangan sama-sama memiliki tekstur yang kenyal. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan bromelin adalah enzim yang kerjanya lebih cepat pada protein yang berasal dari hewani. Sementara pada enzim papain, kerjanya jauh lebih cepat apabila untuk protein yang berjenis nabati. Kemudian kalau kita lihat pada segi warnanya, daging yang berasal dari jus nanas, kita bisa lihat bahwa warnanya itu jauh lebih pucat. Sedangkan kalau kita lihat pada papain, kedua-duanya berwarna merah segar. Sedangkan pada bromelin atau jus nanas, keduanya itu sama-sama pucat. Namun kalau kita perhatikan pada suhu ruangan, warnanya jauh lebih pucat dibandingkan dari suhu pada kulkas. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dikarenakan ada pengaruh lain, yaitu suhu, sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu berpengaruh terhadap kecepatan kerja enzim. Jadi, semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat kerja enzim tersebut. Di sini, pada suhu ruang lebih tinggi daripada suhu kulkas. Oleh karena itu, enzim pada suhu ruangan lebih cepat bekerja daripada yang di suhu kulkas. Yang ketiga, dapat kita amati berdasarkan dari aromanya. Sekarang mari kita coba cium aroma dari masing-masing daging, baik yang berasal dari jus nanas maupun yang berasal dari jus pepaya.
Kalau kita amati di sini bahwa pada daging yang berasal dari jus nanas ataupun enzim bromelin, kedua-duanya memiliki aroma yang amis, baik dari suhu kulkas maupun dari suhu ruangan. Hal ini terjadi dikarenakan enzim bromelin bekerja atau menghidrolisis protein jauh lebih cepat dibandingkan dengan enzim papain. Sedangkan pada daging yang berasal dari jus pepaya ataupun enzim papain, kedua-duanya memiliki aroma yang segar. Namun pada daging yang berasal dari suhu ruangan, memiliki aroma yang sedikit amis. Hal ini terjadi dikarenakan pada suhu yang mempengaruhi cepat atau lambatnya kerja dari enzim. Sekian praktikum pada kesempatan kali ini, yaitu terkait uji aktivitas enzim papain dan bromelin. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.